Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apeo, edisi hari Rabu, tanggal 10 September 2025, dalam masa biasa yang ke-23. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Mulia, kami telah Kau angkat menjadi anak-anak-Mu berkat sakramen pembaptisan. Bantulah kami untuk mengerahkan hati kepada-Mu dan menjauhkan diri dari segala dosa. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 6 ayat 20 sampai 26. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada waktu itu, Yesus memandang murid-muridnya lalu berkata, "Berbahagialah hai kalian yang miskin, karena kalianlah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kalian yang kini kelaparan, karena kalian akan dipuaskan. Berbahagialah hai kalian yang kini menangis, karena kalian akan tertawa. Berbahagialah hai kalian bila demi Anak Manusia kalian dibenci, dikucilkan dan dicela serta ditolak. Bersukacitalah dan bergembiralah pada waktu itu, karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kalian orang kaya, karena dalam kekayaanmu kalian telah memperoleh hiburan. Celaka kalian yang kini kenyang, karena kalian akan lapar. Celakalah kalian yang kini tertawa, karena kalian akan berduka cita dan menangis. Celakalah kalian jika semua orang memuji kalian, karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, bacaan Injil yang baru saja kita dengar bersama berisi tentang sabda bahagia menurut versi Lukas. Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah." Lukas melukiskan 4 sabda bahagia dan 4 celaka dengan kata-kata yang tegas bahkan cenderung keras. Yesus menegaskan bahwa berkat sejati tidak tergantung pada harta, kepuasan, tawa atau pujian dunia, melainkan pada keberanian menaruh harapan hanya kepada Allah. Sabda bahagia ini sekaligus menjadi undangan untuk melihat hidup dengan kacamata iman, bukan sekedar ukuran duniawi. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus menyebut berbahagia orang miskin, lapar, menangis, dan dibenci karena Putra Manusia. Mengapa? Karena mereka menaruh harapan hanya pada Allah. Miskin di sini bukan sekedar kondisi materi, melainkan sikap batin yang terbuka dan bergabung penuh pada Tuhan.
Orang miskin yang rendah hati dan percaya justru kaya dalam iman. Sebaliknya Yesus mengucapkan celaka bagi orang kaya, kenyang, tertawa, dan dipuji semua orang. Kata-kata ini bukan berarti harta, makanan, atau tawa itu jahat, tetapi mengingatkan kita bahwa semua itu tidak boleh menjadi pusat hidup kita. Bila hati terikat pada harta, kenyamanan, kita kehilangan kepekaan akan Allah dan sesama. Inilah yang dimaksud Yesus sebagai celaka, hidup yang tampak rapuh, tetapi kosong di hadapan Allah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, setiap murid Yesus, termasuk kita yang sekarang hidup di zaman ini, dipanggil untuk hidup berbeda dengan logika dunia dan dunia pada umumnya. Dunia berkata, bahagia itu kaya, kenyang, terkenal. Yesus berkata, bahagia itu sederhana, mengandalkan Allah, rela menderita demi kebenaran, dan setia kepadanya. Sabda bahagia ini menantang kita sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang. Apakah kita mencari kebahagiaan sejati di dalam Allah atau masih terikat pada kebahagiaan semu dunia? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda bahagia dari Yesus adalah undangan untuk membangun hidup di atas dasar yang kokoh, yaitu Allah sendiri. Dunia bisa memberi kesenangan sesaat, tetapi hanya Allah yang memberi kebahagiaan sejati. Maka melalui renungan pada hari ini, kita diajak untuk selalu memohon rahmat agar kita mampu menjadi murid Kristus yang miskin di hadapan Allah, rendah hati dan setia, sehingga selalu hidup sungguh menjadi berkat bagi sesama. Sehingga tepatlah lagu rohani yang berkata, hidup ini adalah kesempatan. Selama masih ada kesempatan, mari kita gunakan hidup ini untuk menjadi berkat bagi sama. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, berbahagialah kamu yang miskin, karena kamulah yang punya kerajaan Allah. Semoga renungan saya ini semakin menghantar kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang semakin miskin di hadapan Allah, agar kita bisa merasakan bahwa betapa Allah sungguh mencintai seluruh kehidupan kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.